Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat YouTube semua. Kali ini kami dari channel Road On Project akan menyajikan tentang karakter dan batang dari beberapa jenis bonsai. Dan di sini sore hari ini kami akan menyajikan ada 4 jenis tanaman bonsai. Yang pertama adalah sancang, kemudian yang kedua kawista. Ini mas, ini yang sancang, yang kawista. Kemudian yang ketiga adalah ini myrten, dan yang keempat dikenal dengan sapu-sapu dari jenis cemara gitu. Dan yang pertama yang akan kita bahas ini adalah tentang daun. Bagaimana sih ukuran daun dan bagaimana skala daun nanti ketika jadinya. Yang pertama kita harus paham untuk membentuk sebuah pohon. Mau dijadikan seperti apakah pohon berikutnya? Besar atau kecil atau sangat kecil? Untuk itu maka kita perlu mengetahui nanti finishnya dari daun bahan yang akan kita jadikan bonsai. Dan yang di sini yang sangat prospek sekali dari 4 pohon ini, yang sangat prospek untuk dijadikan bahan mami atau ukuran bonsai kecil itu adalah sancang. Itu sementara ini ya dari bukan keempat, ini sudah yang ketiga ketika kita memilih dari 3, sancang, kawista sama myrten begitu. Nah, kenapa kok bisa dari sancang? Sancang ini nanti jadinya daun itu bisa kecil daun beras. Ketika saya tengok di pameran-pameran itu bisa sangat kecil dari sancang. Dan untuk pembudidayaannya, memperbanyakannya itu sangat mudah. Ini tinggal potong, kita tancapkan pada tanah yang basah. 1 minggu itu bisa semi, bisa tumbuh semi ini 1 minggu, kira-kira begitu. Nah, itu tentang sancang. Untuk pengembangbiakannya, perbanyakannya itu mudah sekali. Sedangkan dari kawista ini ada sedikit duri. Kadang-kadang ada teman yang ilfil dengan yang namanya duri ini. Untuk memproses daun dan perantingan atau pengawatan itu perlu membuang durinya terlebih dahulu. Nah, ini durinya kawan, ini lumayan panjang. Kalau kena ini bisa sakit enak gitu. Begitulah. Dan kadang ini karakter tiap orang terhadap hobi itu tidak sama. Ada yang suka dengan ini, ada yang nggak suka juga. Bukan nggak suka sih, kurang suka karena ada durinya kadang begitu. Terus kadang-kadang ada yang bilang temen daunnya bergagang. Karena sebagai koleksi dan pembelajaran juga, saya perlu dari beberapa jenis ya. Yang di sini ada sekitar 25 jenis. Salah satunya ini yang saya suka dari kawista itu sendiri adalah dari karakter batangnya. Karakter batangnya di sini itu walaupun kecil segini itu menampakkan tua. Ini tidak halus batangnya. Jadi ini bisa memberikan kesan tua. Tinggal kita membentuknya pohon ini kayak apa sih pohon tua itu dari gerak batangnya begitu. Untuk pengembangbiakannya ini teman saya itu dari biji, beli bijinya kemudian ditaruh di media, ditutup, kemudian tunggu beberapa waktu baru nanti akan tumbuh nyemi. Itu dari kawista. Kemudian yang ketiga ini dari myrten. Nah, myrten ini ibu-ibu bisa suka juga ketika melihat tanaman ini, walaupun kita dibentuk tanpa kita bentuk itu bisa disukai. Kenapa? Karena ini mempunyai kelebihan yang satu, ini bisa menampilkan bunga nantinya. Bunganya itu banyak, jadi ramai dengan bunga, dan bunganya itu disenangi oleh hewan apa itu, lebah kecil itu, kelancang katanya orang sini, itu sangat disukai.
Kemudian tekstur daunnya ini ada sedikit duri, cuma tidak begitu membahayakan. Nah, kalau kena tangan ini biasanya sakit-sakit enak. Kenapa kok bisa begitu, Mas? Kok bisa sakit-sakit enak? Karena habis ini kena gatal. Gatal itu kalau digaruk kita merasakan enak, begitulah. Nah, itu yang dimaksud sakit-sakit enak. Kelebihannya lagi selain tampil bunga, ini daunnya mengkilap. Beda kan dengan yang ini, Mas? Ya, beda. Nah, ini kelebihannya di sini. Ini tampil mengkilap juga. Kemudian untuk pengembangbiakannya ini mudah, hampir sama dengan sancang. Oke, saya tegaskan hampir sama, berarti tidak sama, ya sama total. Jadi kalau sancang kita potong sekian-sekian, kita tancapkan, kalau kita rawat itu 95% bisa hidup ya. Dan ini 85%, jadi lebih banyak sancang, atau bisa 75% yang hidup. Ini pengalaman saya begitu. Untuk karakter batang beda dengan ini ya, ini tampak halus karakter batang, dan di batang tidak ada duri, hanya di pinggir daun, di pelipis daun begitu. Itu sekilas dari jenis Myrten. Kemudian yang keempat yang juga prospek, bahkan lebih prospek lagi dari sancang untuk dijadikan mami adalah bahan dari sapu-sapu cemara. Ini dari jenis cemara, dari jenis sinensis. Nah, ini kenapa kok saya katakan ini sangat prospek sekali untuk kita jadikan bahan mami, karena daunnya sangat kecil kawan. Ini bisa diperdekat, kecil sekali kayak jarum, lebih besar dari jarum sedikit ya. Yang dimaksud lebih besar jarum di sini bukan jarum jahit baju ya. Maaf, bukan dari jarum sak, tapi jarum jahit baju. Nah, lebih besar sedikit, ini kecil-kecil. Jadi kalau dijadikan mami ini sangat bagus sekali. Sementara ini untuk cara pembiakannya saya belum pernah mencoba untuk mencangkok, cuma saya order bahan ini dari insya Allah dari Ciamis, dari ini di Facebook itu Kak Budi kalau nggak salah ya. Itu saya pesan ini ukuran lebih kecil dari ini, itu kalau nggak salah 130. Dan saya tanya untuk pengembang biakannya itu dicangkok, cuma agak lama. Jadi dari beberapa ini, dari 4 jenis ini, yang lebih sulit itu ini daripada yang ini disetek, dan kemudian yang ini setek juga tumbuh begitu. Ini sangat prospek sekali untuk dijadikan mami, saya suka sekali. Itu untuk diperbanyak. Yang di tengah apa, Mas? Kok oh iya, ketinggalan. Iya Bonsai ini juga tadi. ini maaf, ini kelewatan, ini bukan bonsai Mas, karena seperti yang saya Coba taruh sini, Mas. Taruh sini. Seperti yang saya janjikan kemarin, kami akan roll on project kedepannya akan menjadikan cara berbagi untuk menanam beberapa jenis tanaman, tidak hanya di bonsai begitu. Ingin berbagi sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman. Dan kembali pada topik yang ditanyakan Masnya tadi, ini apa sih Mas, kok beda dengan bonsai? Lah yang lain daunnya kecil-kecil, ini besar-besar. Ini namanya daun dewa Mas. Kenapa ditanam Mas, manfaatnya apa? Yang saya ketahui sementara ini, katanya itu ini bisa memperawet muda, katanya seperti itu ya. Sebagai ikhtiar kita mensyukuri nikmat Allah, kita menjaganya dengan jamu tah perawatan diri kah, begitu. Bagaimana cara pemakaian? Ini sederhana saja dan mudah saja. Yang saya ketahui itu bisa kita rebus. Setelah kita rebus dan mendidih, kita airnya dituangkan ke gelas dan dikasih gula batu sedikit ya, untuk menciptakan rasa biar manis. Hampir-hampir sama dengan itu aromanya kacang hijau nanti. Itu salah satunya yang saya ketahui. Kalau saya cek lagi di web itu ini bisa untuk
penyembuhan kanker, insyaallah. Cuma karena modelnya herbal, tidak sesingkat seperti operasi, perawatan lah. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati, dan kita konsumsi itu itu merupakan bentuk dari upaya kita menikmati, mensyukuri nikmat dari Allah. Begitu. Sementara ini ada beberapa polybag. Ya. Rencananya sih mau dibudidaya, mau diperbanyak. Kali aja ada teman dan saudara yang butuh. Begitu. Jadi Tanamannya apa namanya, Mas? ini daun dewa, Mas. Dewa. Daun dewa. Daunnya itu. Iya, Tanamannya. yang saya ketahui ini tanaman daun dewa begitu. Oh, begitu. Kalau istilah nama latinnya saya masih belum paham, lupa. Cuma Lupa bisa membuat awet muda ya. awet muda katanya seperti itu. Dan kenapa saya berani menyampaikan seperti itu? Ini kan saya dari sahabat juga, dari teman juga, dari ustadz juga. Beliaunya waktu tidak paham saya bukan waktu mengkonsumsi. Saya ceritanya itu beliaunya ke sini bersama dengan rekannya, 2 orang. Nah, yang 1 orang ini sebenarnya itu adalah adik angkat jauh, adik kelas jauh. Yang 1 itu kakak kelas gak jauh, mungkin selisih 4 tahunan waktu itu. Kemudian saya tanya ketika sampai di sini, saya tanya kepada yang adiknya, ini cerita sedikit backgroundnya ya, ini dari mana, sama masnya ini selisih berapa tahun. Saya kira yang adiknya itu yang masnya itu yang adiknya, karena yang masnya itu nampak lebih muda begitu. Dan salah satu resepnya katanya si masnya itu adalah mengkonsumsi ini. Ya, salah satunya begitu. Tapi yang jelas faktor pendukungnya adalah pikiran kita sebagaimana mungkin harus kita buat enjoy setiap waktu. Itu yang utama. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Mas, dari beberapa ini. Ini aja dulu biar nggak terlalu melebar karena waktunya sudah sore, Mas. Oh iya, Masnya juga sibuk ya? Ini masih ada acara Acara ya? sebentar nanti di luar. Sibuk karena juragan bonsai. Amin amin, mudah-mudahan jadi juragan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, bisa saling berbagi ilmu, bisa komen di bawah sebagai tambahan untuk saya nanti bagi sahabat-sahabat YouTube semua. Oke, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak suruh subscribe. Oh iya, maaf lupa, karena kembali lagi ini channel Ron Online Project juga membutuhkan like dan subscribe dan komennya. Jangan lupa ya kawan-kawan semua, like dan subscribe untuk perkembangan YouTube kami. Terima kasih. Oke, salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.